ada beberapa orang ternyata yang gue pahamin dari kisah gue ini, yang pengalaman gue ini, yang hadir pada saat itu bukan hanya kiai gue, bukan hanya kakek gue, bukan hanya adik gue, bukan hanya si pelaku, tapi orang-orang beragama lain pun hadir. Ih, gue merinding. Welcome to our channel. Nah, di video kali ini kita itu tidak membahas tentang permainan dan juga tidak membahas tentang tips-tips diet atau yang lain-lain, kecuali tentang talk secret. Jadi apa itu talk secret? Talk secret adalah pembahasan tentang misteri-misteri yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk tema kali ini itu adalah tentang santet atau teluh ya. Jadi narasumber kita ini siapa namanya? Amcon. Nah, jadi sengaja ya dia emang nggak dikelihatan mukanya karena sesuai dengan permintaannya dia, si Amcon ini. Jadi Amcon ini pernah disantet selama 11 bulan. Dan di sini juga seperti biasa kalau talk secret itu ada Rizwan Hidayat. Oke guys, jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja tanya ke narasumber kita nih. Ini namanya Amcon. Jadi dia itu di tahun berapa, Con? 2015 akhir. Tahun 2015 akhir dia itu kena teluh. Bisa diceritain gimana ceritanya? Gue nggak tahu mulainya dari mana ya. Cuman di 2015 akhir itu gue ngantor seperti biasa. Kebetulan atasan gue agak paham tentang yang metafisika. Tiba-tiba negor gue. Dengan nanya gue lagi ada masalah apa gitu kan. Oh, atasan kantor lu yang nanya lu langsung gitu ya, lu lagi ada masalah apa gitu. Dia kayak udah tahu begitu aja ya. Iya. Terus dia nanya gue ada masalah apa, gue bilang gue nggak punya masalah apa-apa. Terus dia beliau bilang ke gue kalau hari ini gue kurang enak badan, gue diizinin untuk pulang. Oh. Udah punya feeling juga bos itu. Padahal tapi yang lo rasain lu fine-fine aja. Fine-fine aja, gue sehat-sehat aja. Pagi itu gue kayak biasa lah ke kantor, gimana sih, cuman nyapa orang kantor biasa. Terus akhirnya entah kenapa satu hari itu bos gue ini perhatian banget sama gue. Apapun yang kayak buat biar gue nyaman gitu ya, maksudnya. Gue gak ada feeling apapun tuh pada saat itu, sama sekali gue nggak ngerasain apapun. Tiba-tiba sore kalau nggak salah gue lost control, kesurupan lah istilahnya kalau bahasa. Oh iya, lu sempat kesurupan ya? Sempat kesurupan gue. Lost mind. Di mana itu? Di kantor. Oh, di kantor. Di kantor. Kebetulan memang bos gue tuh nyuruh satpam untuk jagain gue kalau gue kenapa-napa. Mungkin beliau udah tahu udah ada feeling kalau gue bakal kenapa-napa gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kesurupan. Di hari itu gue sampai jam 5:30 sore masih di kantor sampai gue sadar, ditemenin sama bos gue juga. Setelah gue sadar, gue langsung dibawa pulang ke rumah. Di rumah ini gue langsung tidur sampai sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam ini gue masih ngerasa nggak enak badan gue. Kira gue panggil keluarga gue semua, ada 5 orang dalam satu rumah tuh. Gue minta untuk dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah, oke. Kemudian kebetulan memang banyak ya di rumah gue juga banyak yang halus ternyata. Gue baru tahu sekarang. Maksudnya gimana banyak yang? Yang halus tuh penunggunya banyak. Oh, banyak penunggunya. Penunggunya banyak. Dengan kejadian adanya dari pulang dari tempat kerja udah bisa ngerasakan kayak gitu ya. Jatuhnya lihat lebih jelas sekali itu. Gue ngeliat jelas banget. Entah itu feeling gue karena gue mulai kena atau enggak. Terus
gue minta Fatihah pada saat itu, ternyata yang penglihatan gue itu bukan yang bacain gue Al-Fatihah itu bukan cuman keluarga gue doang yang 5 orang tadi. Ternyata banyak, termasuk penunggu situ penuh, satu ruangan tamu itu penuh, banyak sekali jenis makhluk astral yang ada. Itu lo lihat apa gimana? Jelas, itu gue lihat jelas banget. Saat lu kesurupan kan? Ya, setelah gue kesurupan Mau itu mendekati kesurupan mungkin ya. sudah kesurupan. Oh, udah kesurupan. Udah sembuh, terus langsung dibawa pulang ke rumah, terus gue tidur sampai jam 9 malam atau setengah 10 kurang lebih. Terus gue minta, karena perasaan gue nggak enak nih, gue bisa ngelihat makhluk astral dengan jelas. Kemudian gue minta keluarga gue untuk bacain gue Al-Fatihah. Terus gue bilang, setelah selesai doa, gue bilang keluar lu semua. Gitu kan. Ternyata banyak, sampai rumah gue penuh. Penuh, banyak sekali itu, banyak banget. Dan ketika saat itu yang santet ini memang sebetulnya dikirimkannya sudah agak lama katanya. Katanya. Itu biasanya kan orang kalau kena santet kan dari apa itu apa? Kalau ini sendiri sih memang dari keluarga ya. Oh, dari keluarga. Yang mengirimkan keluarga sendiri. Oke. Kemudian untuk sebabnya sendiri gue nggak bisa sebutin ya. Iya. Cuman itu sudah sering, sudah banyak ketahan, entah siapa yang nahan gitu ya. Gue sendiri secara pribadi nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang nggak logis. Dulunya nggak percaya dengan hal logis, dengan kejadian sampai sekarang pun gue sendiri masih agak meragukan itu. Mungkin kan sampai sekarang ya, walaupun gue udah tahu, udah ngerasain gitu ya. Tapi memang ternyata hal itu ada, gue akuin itu ada. Cuman untuk gue memfokuskan ke harus banget percaya yang semua itu ada, gue nggak sampai ke situ gitu. Cuman gue tahu, gue pernah ngerasain dan itu nyata gitu ya. Terus, tapi untuk ngejalanin hal itu masih agak sedikit ragu ya. Ragu gue, masih ragu. Walaupun penglihatan yang macam itu. Padahal lu udah ngalamin tapi lu masih ragu ya? Masih ragu. Gitu ya? Walaupun sampai sekarang pun gue masih bisa ngelihat yang hal-hal yang astral, walaupun tipis ya, nggak senyata pada saat gue mau kena santet itu. Itu ya, gitu. Terus setelah itu baru gue ngerasain tiba-tiba gelap, seluruh ruangan itu gelap. Posisi merasakan kamu dalam tempat gelap ya? Iya, gelap. Itu posisi itu gelap, segelap-gelapnya. Kebetulan adik gue kan ustadz, sedikit banyak tahu lah tentang yang hal gitu, yang bisa masuk ke tempat gelap itu, yang hadir pada saat itu di tempat yang gelap yang gue rasain. Cuman ada adik gue. Lalu adik gue bilang, Mas, untuk sekarang lu diem dulu di sini. Terus dia buat semacam lingkaran, gue suruh duduk bersila, duduk sila. Terus dia buatkan lingkaran, jangan keluar dari lingkaran ini. Oh gitu. Di alam bawah sadar lo itu ya? Gue nggak tahu kalau itu ternyata alam bawah sadar ya, tapi yang gue tahu itu tempat gelap gitu. Sama gelap sama sekali, nggak tahu. Nggak ada lampu, nggak ada sinar ya. Berarti itu kayak proteksi kali Wan? Iya, proteksi. Yang lingkaran itu ya? Iya, betul. Terus setelah itu adik gue bilang gitu, nggak berapa lama datang. Gue kan sempat pesantren juga, datanglah kiai gue. Oh, kiai lu. Waktu kamu belajar di tempat beliau ya. Datang kiai gue bilang, tenang dulu di sini sebentar, nanti kamu akan tahu siapa yang bikin kamu kayak gini, kata kiai gue. Nggak berapa lama almarhum kaki gue datang juga. Almarhum kaki gue datang juga dengan pakaian adat Jawanya, dengan keris di belakang punggungnya. Datang juga bilang, ditungguin aja sebentar lagi keluar siapa yang bikin kamu kayak gini kata. Itu dalam keadaan itu terus ya mengalir prosesnya. Prosesnya mengalir karena yang gue rasakan ternyata gue di alam bawah sadar gue tuh gue ngerasa cuma 1 hari ya, cuman seharian lah, 24 jam. Padahal FYI ya, dia ini kayak gitu selama 11 bulan. Dia ngerasanya cuma 1 hari. Ya kan? Iya. Kenyataannya 11 Kenyataannya bulan. Di dunia nyata manusia. Nyatanya 11 bulan. Wow. Oke, lanjut. Habis itu keluarlah orang yang bikin gue seperti itu. Pada saat itu keluar, ada hadir.
Oh, dia Wujudnya tuh. apa kayak wajahnya doang itu? Semua seluruh Semua? badannya datang. Oh. Maksudnya memang dalam Serem kondisi juga, guys. itu nyatanya nggak seperti itu kali ya kalau di dunia nyata ya gue nggak tahu ya. Cuman yang gue lihat pada saat itu memang seperti kita ketemu biasa cuman di tempat gelap, sama sekali gelap. Oh. Yang kita bisa lihat cuman wujud orang-orang yang hadir aja pada saat itu. Terus jelasin lah panjang lebar segala macam sampai kaki gue kesel, Kakek lu kesel. almarhum kakek gue kesel. Oh, ntar dulu. Jadi si orang ini datang terus dia tuh ngejelasin kenapa dia berbuat kayak gitu. Enggak Oh, ngejelasin. enggak. Dia nggak Aja. ngejelasin. Dia agak kayak agak takut gitu. Ketakutan. Si oke, pelaku oke, ini oke. di dalam di bawah sadarnya malah ketakutan ya. Terus kakek gue nanya dengan bahasa Jawanya, kalau kurang lebih gue artikan ya, Hmm. kenapa kamu tega melakukan hal ini? Kamu kan tahu ini keponakanmu sendiri katanya. Udah, kakek gue bilang gitu. Terus dia agak gemetar, dia jawab, dia nggak ada niat apapun sebetulnya, katanya. Sama sekali dia nggak ada niat apapun. Cuma Nggak ada memang niat tapi kok bikin ya. Nah, Ya, Itu yang bikin bingung. Nggak ada niat tapi ada bikin. sesuatu ada sesuatu yang memang dia inginkan dari gua. Memang kayaknya terpaksa kali dia. terpaksa melakukan. Tapi emang targetnya tuh lu mau tuh. nggak mau harus ngelakuin berarti. Karena si memang pelaku ini. yang megang itu gua. Yang megang itu gua. megang mandat itu loh Yang megang Bang mandat. Ancon ya. Ya. Jadi emang targetnya Bang Amcon. Karena beliau yang megang istilahnya stempelnya nih. Oh. Gitu ya, mandat stempel ini ya. Yang megang mandat gua. Hmm. Karena di keluarga kan memang gua cucu tertua laki-laki dari bokap juga anak pertama, satu-satunya laki-laki di keluarganya. Jadi terakhirnya di gua. Percaya atau enggak ya, kalau gua sendiri sih nggak terlalu peduli dengan Hal itu. hal itu. Nah, lanjutlah. Akhirnya saking keselnya kakek gua, dia cabut keris dari punggungnya, ditusukkan ke bagian sebelah kiri. Oh, Ya, Si ke arah pelaku ini ya. perut, ke arah pelaku. Setelah itu selesai. Tapi itu ternyata gua nggak serta-merta langsung balik ke dunia nyata dulu. Prosesnya panjang, ternyata banyak yang nyerang gua, nggak cuman dia doang. Banyak hal. Entah berbagai motif ya, gua nggak bisa sebutin satu-satu. iya. Tapi itu dari lingkungan keluarga apa orang Ada lain? orang lain juga ada. Oh. Ada Berarti- sekitar tiga orang lah, Oh. 3 atau 4 orang lah, kurang lebih. Numpuk ini ya, Iya. teluhnya ini numpuk berarti. Jadi ini. dia sekalinya Bang Ancon. kena semuanya masuk. Semuanya Kan masuk. tadinya mental terus kan? Iya. Iya kan? Ada yang jaga. Ketahan, seharusnya ketahan katanya sih Sekalinya gitu ya. lu lemah, masuk semua tuh. Sekalinya bobol, gas langsung. Gas langsung. Ibaratkan benteng itu lah. Iya, betul. Itu kalau di dunia gua kejadian kan sebentar ya, menurut gua sebentar banget. Gua tahu siapa aja yang nyantet gua, pelakunya siapa aja, kemudian sudah ditengahi. Dan kalau di dunia nyata gua sih termasuk lu Boy ya, kan lu yang tahu gimana kondisi gua di dunia nyata, kan gua nggak tahu. Dan dari situ tuh kalau yang diceritakan sama keluarga gua pada saat itu tuh gua seperti orang yang gila. Jadi kalau kata orang cuman bicara gila, gue udah pernah ngerasain gila gimana. Secara nggak langsung ya, sampai gila ya. Itu kagak didatengin Baim Wong. Biasanya kan orang ngomong gila cuman wacana ya. Kalau gue udah pernah. Ini benar-benar gila. Bener-bener gila, gue Nih, saksinya loh. guys, benar-benar gila. 11 bulan itu posisi gila. Saksinya adalah pembawa acara Kak Gigi. Berarti di dunia nyata tuh lu ada kehidupan ya sebenarnya, tapi lu nggak ngerasain ya? Dia nggak Enggak, ngerasain, gua dia nggak tahu. sadar. 11 bulan dia nggak ngerasain. Berarti ada aktivitas tuh kan, tapi Ada. bukan lu gitu lah, Con. Katanya sih kayak kalau yang gue rasain kan gue lagi di Satu alam hari bawah dia sadar itu. alam bawah sadar. Nah, Itu tuh buat gue cuman sebentar lah, kayak lu cuman sehari, nggak nyampe sehari sih, kayak cuma beberapa jam. Karena yang gue alamin di sana tuh ya cuman gitu, ketemu siapa yang bikin ini segala macam, terus siapa yang ada yang ngobatin gue tuh di nanti gue akan Hadir. ceritakan. Kemudian untuk pada saat gue sakit, pada saat di dunia nyatanya sendiri, gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin Geboy bisa Iya. ceritain. Terus mau yang sampai mana lagi nih? Iya, Akhirnya? boleh berbagi. Uh,
ada beberapa orang ternyata yang gue pahamin dari kisah gue ini, yang pengalaman gue ini, yang hadir pada saat itu bukan hanya kiai gue, bukan hanya kakek gue, bukan hanya adik gue, bukan hanya si pelaku, tapi orang-orang beragama lain pun Tuh hadir. guys, gue merinding. Merinding tuh. Bang. Jadi ada orang-orang dari agama lain, gak cuman muslim aja ya? Karena Ceritakan aja sih. karena kalau dari penuturan nyokap gue, yang nyokap gue mencoba nyembuhin gue gimana pun caranya kan ya. Dia minta tolong siapapun, termasuk ada biarawati di sana. Biarawati. Kemudian temen gue dari Bali pun kan dengar kondisi gue seperti itu, akhirnya dia datang ke sini dan nyokap gue juga minta Hindu tolong. itu ya? Iya, Hindu. Hindu. Terus ada juga dari Hindu, Buddha ya. Buddha itu yang Buddha, Konghucu gue pikir orang Buddha tuh yang biksu botak gitu ya, segala macam. iya. Ternyata ada yang masuk ke alam bawah sadar gue tuh dia orang Hindu. Buddha guys. Cuman dia bilang dia orang Buddha. Tapi yang gue lihat, setahu gue orang Buddha tuh botak kan. Tapi beliau ini enggak, bapak-bapak biasa, pakaian biasa, nggak menyapa gue. Dan termasuk orang tuanya gitu, ibunya, ibunya mengirimkan doa katanya. Enggak, Protestan. Oh, ibu Protestan. Mengirimkan doa dan sempat bertemu dengan beliau di alam bawah sadar gue, sempat lihat beliau ada gitu. Jadi yang gue pahamin pada saat itu, ternyata yang bisa masuk ke dunia astral atau dunia alam bawah sadar itu nggak cuman muslim. Semua agama lain pun pasti punya caranya masing-masing. Tuh guys, jadi setiap agama itu punya cara masing-masing untuk doain orang-orang yang sakit ya. Istilahnya sakit dalam artian apa ya? Lagi kena dalam musibah, Iya. ujian. Jadi istilahnya kalau intinya sih semua orang kalau berdoa kepada Tuhan udah pasti bakalan didengar lah gitu. Nggak cuman agama itu doang gitu. Semua agama juga bisa. Berarti intinya dari mengajarkan cinta kasih masuk di akal juga ya Bang Anconnya di situ ya. Bisa Karena jadi. mereka cinta dan kasihan sama Bang Ancon, jadi mereka menggunakan apa yang mereka yakini, dan ternyata di bawah tidak sadarnya Bang Ancon itu mereka hadir, mengasih support dan semangat. Ya, itu yang sudut pandang yang saya rasakan, yang beliau rasakan kayak gitu nih, yang Rizwan rasakan. Poinnya itu ya, berarti poinnya agama apapun kalau mau kita berdoa buat seseorang itu pasti nyampe. Tuh, Itu yang bisa kita garis bawah nih ya. Mantep. Oke, terus kalau dari sudut pandangnya Rizwan sendiri nih. Rizwan kan kalau bisa dibilang udah pernah nanganin kasus yang kayak begini ya, yang kayak disantet lah atau segala macem gitu loh. Kalau menurut Rizwan nih gimana menanggapinya untuk apa yang dialami sama Amcon? Ya, yang saya amati berdasarkan pengetahuan yang saya proses perjalanan, apa yang dirasakan Bang Ancon ini benar adanya seperti itu. Namanya teluh ini kan ada yang membawa untuk dia gila, ada yang langsung sekali mati, ya kan, itu yang kejam sih ya. Ada yang langsung bikin orang itu sakit parah, lumpuh atau gimana, itu ada, itu namanya ilmu black magic atau keajaiban gelap lah ya. Nah, yang dirasakan Bang Ancon ini memang kan ternyata bukan hanya satu pelaku, kan 3, berarti dengan niatan arah dan tujuannya masing-masing ada nih kan. Nah, mungkin juga dengan adanya lingkaran itu yang saya lihat itu adanya ini membentengin dari hal-hal yang sampai mati si kita gitu. Mungkin kan ada nih si pelaku mungkin yang mau bunuh Bang Ancon juga kan gitu, makanya dibentengin tuh sama adek. Kan gitu, hanya di alam ketidaksadaran itu aja lah kan gitu ya. Dan peristiwa yang dialami Bang Ancon ini benar adanya, dan itu juga dirasakan oleh pasien-pasien saya yang sebelumnya seperti itu, KGB. Oh gitu, oke. Kalau untuk di dunia nyatanya sendiri, jadi aku kan sempat jenguk si Amcon juga ini. Jadi dia tuh emang bener-bener kayak orang gila. Bener-bener kayak orang gila. Sahabatnya KGB ya. Iya, karena tuh dulu tuh jadi zaman dulu tuh aku tuh sama dia tuh sering banget nongkrong.
ya kan, tiap malam kita mau kemana aja nongkrong nih. Nah jadi ada suatu waktu kumpul tuh bertiga, jadi ada aku, Doni, sama si Supri kalau nggak salah ya, Monok. Nah, kita lagi menongkrong gitu kan, ayo dong panggil Amcon. Nah akhirnya zaman dulu tuh masih BBM, zaman BBM. Kok di BBM kok nggak dibales-bales. Akhirnya telepon lah ya kan. Pas sudah ditelepon nih, yang ngangkat adenya, terus Kak Gebi, si Amcon lagi sakit, kata dia gitu. Ya dalam pikiran gue kan ya sakitnya sakit biasa lah, flu atau apa kek, atau tipes ya kan. Terus oh ya udah, terus nggak lama kemudian teleponnya kasih ke Amcon. Terus dia ngomongnya ngawur, ngomong ini jahat, ini pokoknya ngomong kayak gitu deh. Terus gue kayak bingung kan, kayak dia orang ngomong apaan sih, kayak sumpah, lu kenapa? Iya, gue sampai, woi, lu kenapa? Ngasih kode ke Gebi ya? Iya, ngasih kode ke gue. Ada orang jahat. Dia tuh nyebutin nama, pokoknya ada nama, dia sebutin, ada 2 yang dia sebutin, si ini jahat. Ya kita kaget dong secara orang normal ya kan. Gue telepon dia, lu ngomong apaan sih? Gue ngomong kayak gitu, terus ini orang kenapa? Gue kasih tuh ke temen gue ya kan. Gue kasih ke temen gue si Doni. Terus ini kenapa sih? Terus nggak lama lagi direbut tuh mungkin handphonenya sama adiknya dia. Akhirnya Kak Gebi bisa kesini nggak? Kata dia gitu. Terus gue rasa wah ada yang nggak beres nih ya kan. Akhirnya gue ke situ tuh bertiga. Nah sebelum ke situ gue kontekan dulu, ada teman kita namanya Reza. Kita kontekan dulu sama si Reza. Reza cerita lah. Jadi si Amcon ini kena teluh gitu lah ya. Terus si Reza juga sempat manggil kayak kiai gitulah. Terus Reza nih cerita, iya si Amcon ini jadi kayak dikasih air gitu. Jadi kalau mau sebelumnya sih gini, kalau ada orang mau ngobatin dia tuh selalu galak, selalu nolak. Jadi dia udah tahu nih kalau ada yang mau berontak duluan. Dia udah tahu duluan, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Jadi dia udah tahu kalau bakal ada yang mau datang buat ngobatin dia. Ini di dunia nyatanya ya, karena kan dia nggak sadar ya kan. Dia nggak tahu tuh ceritanya gimana. Nah terus udah gitu, terus si Amcon tuh disuruh kumur pakai air doang, air putih gitu. Dia kumur terus disuruh muntahin. Terus kumur nih airnya putih ya kan. Pas dimuntahin ke gelas yang sebelah itu airnya tuh butek, warnanya coklat kayak air kali, tau nggak, air kali coklat. Itu kalau nggak salah berapa kali gitu dia kumur kayak rumah gitu. Kebanjiran man. Iya benar kayak gitu. Betul. Yang Ya kita kan? alami ya rumah banjir. Nah terus udahlah akhirnya ya udah deh gue ke rumah si Amcon deh ya kan. Ke rumah Amcon lah gue tuh bertiga, ada gue, ada si Monok sama si Doni. Nah jadi tuh ternyata mamanya dia tuh udah catat nama-nama temennya dia nih. Jadi ada nama gue, ada nama, pokoknya ada banyak deh nama-nama teman. Terus pada saat itu kalau nggak salah handphone lu tuh nggak bisa kebuka karena dikunci, handphonenya dia dikunci gitu kan. Bisa kebuka kalau ada yang nelpon gitu. Jadi bisa kebuka kalau ada yang nelpon biasa gitu kan. Nah terus pas gue datang, gue nanya sama dia, Amcon, dia bener-bener gue nggak kenal banget tau sama dia. Mukanya gimana ya? Mukanya tuh berubah banget, maksudnya mukanya tuh kayak gelap, kayak gitu deh. Ya kan, gue datang aja ke rumahnya dia, gue udah merinding, udah takut. Emang dasarnya gue penakut ya kan. Gue datang, terus gue panggil, nggak lama gue liat dia pakai celana pendek kan. Terus Amcon, terus dia gitu, terus udah tuh duduk sini katanya kafe dia, sini ada temennya gitu kan. Terus akhirnya gue duduk, lu kenal nggak sama gue? Tapi dia inget Geboy, dia inget kayak gitu. Terus Geboy, alhamdulillah nih gue dikenal gitu kan, gue masih diinget. Terus sama si Supri sama si Doni, kok nggak salah lu lupa sama Doni deh, kalau nggak salah ya. Terus ya gimana dia inget deh. Iya Gue nggak tahu. Pas sadar lihat deh, dia tuh kayak ngirim pesan nama-nama yang jahat, terus kenal Gebi. Berarti kan menjadi pertanyaannya gini, ada chemistry berarti kan antara bawah sadarnya dia. Nah, secara tidak langsung kan memang ternyata kan pengakuan dari Bang Amcon sendiri kan ibunya Kak Gebi datang. Kan itu mungkin chemistry-nya ya, ada chemistry ke situ ya. Mungkin ya. Namanya cinta kasih ibu sama Amcon karena temennya Kak Gebi ya. Teman juga. Kenapa kok yang hafal cuma Kak Gebi? Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan memang ada tarikan energi bawah tidak sadar ini gitu. Iya, terus udah gitu Yang lain enggak. udah kan, dia ngeliat nih, pokoknya gue duduk tuh di sebelah dia, gue pakai celana panjang kan, dia posisi pakai celana pendek. Terus dia nunjuk
nunjuk ini gue, dengkul gue gitu kan, nunjuk. Kenapa? Gue gituin. Kata dia gini, malu mau pakai celana, padahal dia udah pakai celana. Terus dia lari ke belakang. Siapa tahu nggak pakai celana dalam. Kalau dia tahu. Terus dia lari kan ke belakang, katanya lu mau pakai celana. Akhirnya kalau nggak salah dia pakai sarung deh. Akhirnya lu pakai sarung. Masya Allah, santri Terus ya. lu duduk, terus udah kayak gitu. Pokoknya kita ngobrol, dia tuh kayak cuman bengong doang, Berarti itu kayak 80-20% ya, Mas? Iya. 20% amcon banget, 80% udah bukan amcon. Sumpah, gue tuh nggak kenal banget karena dia ini orangnya kan ngelawak ya, orangnya tuh cicilan ngelawak Lucu. Iya terus pokoknya cowaan gitu deh, ya kan. Nah pas udah gitu tuh udah lama gitu kita lagi cerita terus tiba-tiba mamanya dia ngomong kayak gini, ini kita ngomongin kayak gini tentang dia pasti tahu tuh, biarin aja, saya sengaja, kata mamanya dia gitu. Oh gitu. Saya sengaja biarin aja biar temennya si Amcon tuh tahu, katanya kayak gitu. Nggak lama kayak gitu lo tahu nggak foto dia nih, kan dia di rumahnya tuh ada pajangan foto dia lagi wisuda ya kan kalau nggak salah. Foto dia pada jatuh dar gitu. Buset, di situ gue sama temen-temen gue ya kan. Di situ gue sama tuh, gue kan orangnya habis. Gue nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan. Maksudnya gue ya udahlah, kalaupun ada ya kita slow aja ya kan, mau dari dulu